Pemirsa, kembali lagi di Speak Up Trans, kita masih membahas penghinaan lambang negara, tepatnya di segmen terakhir. Saya ke Pak Margarito dulu. Ketika tadi yang kita bahas di segmen sebelumnya, sebenarnya kita salahnya di mana dan seharusnya pemerintah seperti apa sih? Begini, ini memang jadi agak sedikit complicated ya. Sebab faktanya kan tadi di VT itu bukan cuma bendera ini kan, ada perbuatan-perbuatan lain yang substansinya sama. Begitu ya. Yang pertama, kalau kita kasus yang saya keluar dikit, kasus yang menimpa Pak Habib Rizik gitu ya, yang di Jawa Barat itu kan peristiwa 2 tahun lalu. Padahal itu tidak jelas apa delik aduan atau tidak, tapi yang jelas jalan gitu ya. Nah, sementara kasus bendera di luar yang Nurul lakukan itu kan ada lagi yang tadi di VT kan gitu. Mau diapakan itu? Periksa nggak? Itu tidak pidana bukan? Ya, jadi sementara bisa jadi kalau tidak tebang pilih bilang apa? Begitu ya, satu. Ya. Nah, tetapi sangat boleh jadi dan bisa cukup beralasan untuk memastikan bahwa orang-orang itu juga tidak punya kehendak, tidak juga bermaksud untuk menghina di luar dia gitu ya, bendera-bendera yang tadi itu. Saya tidak percaya juga orang-orang itu memiliki kehendak, memiliki maksud, memiliki kesengajaan untuk menempatkan tulisan-tulisan itu di bendera itu untuk menghina, untuk merendahkan. Tapi nyatanya undang-undang itu ada. Yes, betul gitu ya. Nah, ini yang kita bilang nih. Nah, kalau cara berpikir Anda, maka semua harus diambil kan. Nah, sementara problem dasarnya saya bilang tadi itu belum tentu orang-orang ini betul-betul mengerti. Saya mengerti sebagai orang hukum, positivistik, yes. Dan tetapi Anda jangan lupa, begitu Anda masuk, boleh jadi karena orang itu tidak mengerti sama sekali, maka unsur pidananya tidak tercukupi. Delik itu menjadi tidak ada. Karena orang tidak kehendaki kan, menulis, menyulam, dan segala macam kata-kata dalam pasal 24 itu kan semuanya harus ditujukan, harus dimaksudkan, harus dikehendaki untuk menghina atau merendahkan. Kalau orang tidak, nah itu kan di situ jadi salah. Jadi nanti di pengadilan juga loss. Nah, karena itu menurut saya jalan keluar yang mesti kita tangani masalah ini adalah udah SP3 begitu, lalu pada saat yang sama SP3 ini harus dihentikan gitu maksudnya. Karena saya kalau betul dengar cerita dia ini ya, dan dilihat seluruh rangkaian perbuatannya, hampir bisa dipastikan memang dia tidak memaksudkan tindakan itu, tidak menghendaki penghinaan itu, tidak sengaja untuk itu. Nah, karena itu kan unsur delik menjadi tidak tercukupi. Nah, oleh karena itu maka menurut saya harus ada kampanye atau ada tindakan lain dari pemerintah begitu untuk memastikan bahwa semua orang tahu. Saya tidak yakin orang-orang ini tahu bahwa bendera itu yang digerek di depan rumah itu harus berukuran berapa kali berapa. Saya tidak mengerti, saya tidak yakin itu gitu. Sebab karena orang sekelas saya pun tidak bahas detail gitu ya. Jadi apalagi orang-orang di Halmahera sana misalnya, orang-orang di belakang-belakang sana, saya tidak yakin itu. Karena itu memang perlu ada tindakan khusus dari pemerintah untuk memastikan bahwa begini loh aturan. Baik, ini adalah PR pemerintah begitu saat ini, mengingat sudah mulai nih bermunculan kasus-kasus sebab yang kalau tidak nanti diperlakukan itu undang-undang. Sebab kalau tidak ini satu ditangani begitu, yang lain-lain tidak ditangani. Bayangkan kalau hari Selasa ada 5.000 orang pakai semua tulisan begitu, Anda tangkap semua itu 55.000 orang itu, penjarain semua itu. Baik, itu PR lagi. Terkait dengan nanti apa yang dilakukan untuk proses hukum lebih lanjut? Kita untuk meminta segera saudara Bahamin ini SP3 ya kan, mengingat juga apa yang dilakukan jauh daripada unsur kesengajaan, dan kita meminta keadilan. Baik. Keadilan itu sangat harus jelas di negara Indonesia ini, yang katanya Indonesia ini negara hukum, harus diterapkan hukum yang seadil-adilnya, jangan seperti pisau tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Hanya kita meminta keadilan dengan seadil-adilnya untuk kapan bisa. Permintaan SP3 ini akan diajukan? Secepatnya nanti kita berkumpul daripada kuasa hukum Nurul Fahmi, ada berbagai macam LBH juga ngumpul ya kan, artinya mereka punya semangat ini untuk kita minta kepada polisi, kita membuat surat pernyataan untuk segera SP3 gitu. Baik, saya ke Mas Fahmi ini setelah ternyata kehebohan begitu ya yang ditimbulkan akibat ketidaksengajaan atau ketidaktahuan Anda, kira-kira ada yang ingin Anda katakan? Ya, dengan adanya kasus saya ini, semoga ya pertama tadi saya juga berharap kasus ini bisa di SP3 atau dihentikan ya, tapi dengan catatan untuk kedepannya lebih di hal-hal yang sensitif seperti ini berupa lambang negara, dan di situ ada sebuah kalimat tauhid yang merupakan keagungan yang oleh umat Islam,
mungkin hal-hal sensitif seperti ini lebih disosialisasikan lagi gitu ya, apalagi menyangkut hukum gitu. Tapi apakah ada pernyataan Anda ingin meminta maaf atas kehebohan yang terjadi? Iya, atas nama pribadi saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada pemerintah, pada semuanya atas kejadian kasus ini. Baik, terima kasih sekali Mas Fahmi, Pak Novel dan juga Pak Margarito sudah hadir di Speak Up Trans. Pemirsa, itu tadi yang kita bahas terkait dengan penghinaan lambang negara, walaupun Mas Fahmi lagi-lagi menyatakan tidak ada maksud untuk menghina, tapi jika saja kasus ini terus dilanjutkan maka harus ke pengadilan begitu, dan pengadilanlah yang bisa membuktikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi kalau lanjut, jika nanti bukan sendiri dia. SP3 sudah diajukan dan diterima, maka kasus ini dianggap selesai. Dan diharapkan pemerintah menyelesaikan PR-PR yang lebih mensosialisasikan lagi undang-undang yang telah disahkan agar masyarakat kita tahu apa saja sih undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Pemirsa, demikian Speak After Lunch. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.